Audio Jungle. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Martin yang akan mengajarkan tentang kimia pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini, kita akan mempelajari subbab terakhir, pelajaran bab terakhir, yaitu tentang sistem koloid. Kemarin kita telah membahas tentang larutan, itu ada di asam basa. Juga kita membahas tentang suspensi, itu ada di KSP kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang konsep campuran yang terakhir namanya koloid. Nah, kemarin tidak terlalu dibahas ya kemarin tentang apa itu larutan tentang suspensi. Kita akan jelaskan pada bab ini. Pengertian koloid. Sistem koloid terdiri dari fase terdispersi atau kalau kemarin waktu larutan adalah fase terlarutnya, tapi di sini kita anggap dia fase terdispersi. Dan juga ada yang namanya medium pendispersi. Nah, fase terdispersi merupakan zat yang didispersikan dengan ukuran tertentu. Sedangkan medium pendispersi adalah mediumnya atau wadahnya yang digunakan untuk mendispersikan. Baiklah, perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Untuk jenis ukuran partikel itu kurang dari 10 pangkat minus 7 cm. Sedangkan koloid itu antara 10 pangkat minus 7 sampai ke 10 pangkat minus 5. Dan suspensi sendiri ukuran partikel lebih besar, 10 pangkat minus 5 cm. Yang paling kecilnya, ya kan? Nah, jadi di sini kita bisa tahu bahwa larutan itu ukuran partikelnya sangat kecil, 10 pangkat minus 7 cm, ya kan? Suspensi itu yang agak lebih besar, ya kan? 50 sampai 10 pangkat minus 5 cm. Sedangkan koloid itu berada di antaranya. Jadi koloid ini adalah peralihan antara larutan dan suspensi. Nah, untuk jenis larutannya sendiri, jenis campurannya sendiri antara homogen dan heterogen, maka yang larutan itu disebut sebagai homogen atau dia larut sempurna. Sedangkan di koloid, dia itu antara homogen dan heterogen. Dia seperti larut tapi sebenarnya nggak larut gitu dia kan. Nah, sedangkan suspensi itu sudah pasti heterogen, tidak larut. Terbentuklah beberapa fasa di dalam satu atau dua fasa, ya kan? Nah, untuk fasanya sendiri, istilahnya karena tadi dia homogen, berarti dia sudah menjadi satu fase. Sedangkan si koloid itu menjadi dua fase. Cuman ya dua fase. Sedangkan suspensi dia sudah pasti dua fase, ya kan? Dan sudah pasti jelas nampak fase-fasenya. Sedangkan untuk tingkat kejernihan, yang larutan itu dia jernih. Contoh aja tengok gula yang larut kan istilahnya bisa tembus pandang, itulah maksudnya jernih gitu dia. Sedangkan koloid dia itu bentuknya keruh. Coba tengok susu, ya kan? Susu itu tidak bisa tembus pandang ujung ke ujung kan gitu. Nah, sedangkan suspensi seperti kopi itu sudah pasti keruh gitu dia. Nah, untuk cara pemisahannya, untuk larutan itu kalau kamu diamkan itu nggak akan bisa terpisah dia. Nah, kalau koloid itu juga tidak akan terpisah kalau didiamkan. Tengok aja susu, diamkan aja susu mau sampai jutaan ribuan tahun pun nggak akan terpisah-pisah, nggak akan terbentuk fasanya, ya kan? Nah, sedangkan untuk suspensi sendiri, ya kan? Kalau misal kita diamkan contoh kopi gitu, kalau kita diamkan kopi, pasti nanti di atas itu akan nampak lebih bening gitu, sedangkan di bawahnya masih keruh. Nah, jadi dia kalau kita diamkan dia pasti terpisah antara terdispersi dan pendispersinya atau terlarut dan pelarutnya gitu dia, ya kan? Nah, contoh aja campurkanlah pasir, ya kan? Pasir sama air. Kalau kita diamkan pasti ada nanti fasanya yang jernih airnya. Gitulah dia seperti itu. Nah, untuk larutan itu nggak akan bisa disaring dengan eh, saringan biasa gitu. Kalau kita saring dapat saringan biasa, contohlah gula gitu kita saring, nggak dapat gulanya gitu ya kan. Cara pemisahannya itu beda sendiri nanti gitu. Sedangkan untuk koloid juga sama, susu aja kita tengok tetap jadi susu dia kan kalau kita saring gitu, pakai saringan biasa. Sedangkan kalau suspensi, contoh lah misalkan pasir lah gitu sama air kita campurkan, kita masukkan eh, ke wadah lain dengan saringan. Yang sudah pastilah pasirnya nyangkut gitu. Itu yang maksudnya itu ya. Untuk
larutan itu dia berbentuk ion dan molekulnya kecil, gitu dia. Sedangkan untuk koloid molekulnya agak lebih besar gitu dan dia partikel, dia bukan ion. Ya, suspensi juga begitu, dia partikel, bukan ion. Hanya larutan yang membentuk ion. Baiklah, selanjutnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menemukan zat yang tergolong larutan koloid suspensi. Ya, sudah saya katakan tadi. Yang pertama, untuk larutan itu seperti gula, garam, cuka, alkohol, udara, sirup juga tergolong itu larutannya. Oke. Sedangkan kalau koloid itu contohnya seperti susu. Nah, itu koloid itu ya. Santan, busa sabun, krim salad, margarin, latex, asap, apalagi. Oh, banyak sekali itu yang namanya koloid. Bahkan itu sering juga dipakai-pakai untuk di rumah sering kamu tengok mungkin. Ya kan, dia membentuk koloid. Sedangkan suspensi itu ya tengok aja lah misalkan kamu tengok sungai kalau udah keruh sungai itu udah merah berarti itu udah jadi suspensi itu kenapa ada tanah di dalamnya gitu. Tanah liat dengan air itu juga, nah, itulah itu yang sungai keruh itu kan. Pasir dengan air kapur, nah, itu suspensi. Kopi, itu juga tadi saya sudah bilang, kopi juga itu suspensi, gitu ya. Oke. Nah, jenis dispersi koloid, dispersi dan pendispersinya. Nah, tadi kalau saya bilang kalau fase terdispersi dalam larutan itu seperti zat terlarutnya lah gitu ya. Tapi dia di sini bukan masalah terlarut dan tidak. Di sini bicara bukan masalah terlarut dan pelarutnya, tapi di sini bicara terdispersi dan pendispersinya. Nah, jadi kalau fase terdispersinya itu adalah gas, ya kan? Medium pendispersinya itu cair, maka itu fase koloidnya sudah pasti cair. Nah, nama koloidnya apa? Nama koloidnya itu adalah busa atau buih gitu. Contohnya misalkan kalau kamu tengok deterjen, ya kan? Deterjen, sabun. Nah, kalau misalkan kamu campurkan dengan air, ya kan? Sebenarnya koloidnya itu bukan deterjennya di dalam gitu, tapi ketika dia menghasilkan buih, buih yang kamu tengok itu itulah koloidnya gitu. Jadi bukan banyak orang salah miskonsepsi deterjen dengan air itu koloid bukan itunya, tapi koloidnya itu adalah si busanya itu sendiri gitu. Kenapa di dalam busa itu ada gas yang terdispersi di dalam cairan gitu. Itulah namanya busa sabun. Nah, yang kedua, jika fase terdispersinya adalah gas dan medium pendispersinya adalah padat, itu pasti fase koloidnya adalah padat. Nama koloidnya itu disebut sebagai busa padat. Contohnya kalau pernah kamu tengok karet busa, ya kan? Karet busa itu adalah cairan gas, ya, maksud saya gas yang terperangkap atau terdispersi dalam medium padat, gitu dia. Oke, lanjut. Misalkan yang ketiga kita tengok, yang ketiga ini itu dia ada cair, ya kan? Yang terdispersi dalam medium gas. Nah, sudah pasti wujudnya adalah gas ya. Jadi fase koloid ini itu mengikuti medium pendispersi. Nah, jadi kalau misalkan cair itu di dalam gas, maka itu adalah aerosol cair. Kalau pernah kamu tengok embun gitu dia kan, embun itu kan gas ya. Nah, gas yang sudah terperangkap dalam medium itu adalah cair maksud saya. Itu adalah cair yang terperangkap dalam medium gas. Jadi istilahnya cair gas gitu deh istilahnya ya. Contohnya embun. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalkan dia medium, kalau dia fase terdispersinya cair, tapi mediumnya cair juga, ya kan? Sudah pasti ujungnya cair lah ya. Nah, itulah namanya emulsi. Kalau kamu tengok emulsi itu susu. Nah, mana emulsinya? Bukan susunya itu. Tapi ketika kamu minum susu, ya kan nanti ada nggak yang nempel putih-putih? Nah, yang putih-putih yang nempel di bibir kita itulah emulsinya. Jadi kalau kamu minum susu, ada emulsi di bibirmu, berarti bisa dipastikan susumu asli gitu nanti. Kalau nggak ada, perlu dipertanyakan itu susunya apa gitu ya. Oke, lanjut. Kalau misalkan fase terdispersinya cair dan fase pendispersinya mediumnya itu eh, adalah padat. Sudah pasti kalau medium pendispersi yang padat, sudah pasti ujungnya padat. Nah, itulah disebut namanya emulsi padat atau disebut dengan nama gel. Contohnya mentega. Nah, kalau kamu tengok mentega itu, mentega padat ya pastinya ya. Ya, keju juga padat ya. Nah, tetapi di dalam keju itu, yang padat itu ataupun mentega itu kan sebenarnya minyak itu. Minyak. Minyak yang memadat gitu istilahnya. Jadi dia jadi padat ya. Cair dalam pendispersi padat gitu. Nah, itulah namanya gel gitu ya, mentega.
Nah, bagaimana kalau dia fase terdispersinya padat? Kita coba kalau fase terdispersinya padat dalam medium gas, itulah disebut namanya aerosol padat. Kalau kamu pernah nengok asap kendaraan bermotor, ya kan? Asap kendaraan bermotor itu kan gas ya. Tapi di situ terdispersi yang namanya gas. Padat gitu. Asap kendaraan itu. Makanya kalau misalkan kamu letakkan tanganmu di bawah knalpot itu misalkan ya, pasti agak hitam-hitam itu nanti ada yang tertinggal di situ. Itulah padatannya gitu. Jadi dia adalah padat yang medium terdispersinya gas. Oke. Bagaimana kalau misalkan dia terdispersinya padat dalam medium cair? Nah, sudah pastilah wujudnya cair dong, ya kan? Nah, itu disebut namanya sol. Nah, kamu bisa tengok cat, dalam cat itu kan itu cair kan. Tapi cairan dalam cat itu sebenarnya isinya itu padatan-padatan gitu dia. Itu logam-logam di situ ya kan, ada itu logam nikel ataupun logam apapun itu cat gitu dia. Ya, ada krom juga mungkin ya untuk cat pelapis besi supaya menghindari besi dari korosi. Ya, itu namanya cat krom gitu. Oke, kalau fase terdispersinya padat dan medium pendispersi padat ada nggak? Oh, ada dong. Itulah disebut namanya sol padat. Biasanya itu paduan logam. Contohnya kalau misalkan kamu tengok kaca gitu, dia kan ada banyak jenis logam dalam kaca itu, ya kan? Nah, oke, bisa mengerti saya harap ya. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Busa. Busa sistem koloid yang fase terdispersinya berupa gas dalam medium pendispersinya berupa zat cair. Nah, itu dia itu ya. Sedang bila medium pendispersinya berupa zat padat, itu disebut namanya busa padat. Aerosol, seperti embun tadi ya. Aerosol itu sistem koloidnya berwujud pendispersinya berwujud gas, sedangkan fase terdispersinya berupa zat cair yang disebut dengan aerosol cair. Kalau dia zat padat, udah pasti aerosol padat seperti asap tadi yang saya bilang. Nah, untuk emulsi sendiri itu merupakan sistem koloid yang fase terdispersinya berupa zat cair, pendispersinya berupa zat cair juga. Cair-cair jumpa ya kan? Cair dalam cair gitu. Itu merupakan zat padat disebut sebagai emulsi zat cair. Nah, kalau misalkan pendispersinya zat padat sudah pasti dia emulsi padat. Sedangkan sol itu sistem koloid yang fase terdispersinya berupa zat padat dan medium pendispersinya berupa zat cair. Oke, gel tadi ya. Sistem koloid fase terdispersi zat cair dalam zat padat. Oke, koloid dalam industri. Salah satu ciri khas koloid yaitu partikel padat dari suatu zat yang dapat tersuspensi dalam zat cair, terutama dalam bentuk cairan. Hal ini merupakan dasar dari berbagai industri yang dibutuhkan manusia. Penggunaan koloid dapat menghasilkan campuran hasil industri tanpa saling melarutkan secara homogen. Di samping itu juga bersifat stabil sehingga dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama. Koloid yang dapat menstabilkan hasil industri ini disebut namanya koloid pelindung. Misalkan, es krim ditambahkan dengan gelatin. Adanya gelatin dalam es krim menyebabkan es krim tidak cepat meleleh. Nah, jadi di sini terjadi yang namanya koloid antara es krim dengan gelatin. Nah, adalah namanya koloid pelindung itu si gelatin sendiri menyebabkan si es krim tidak cepat meleleh. Gitu dia ya. Nah, kamu tahu juga agar-agar. Agar-agar itu juga punya gelatin kan. Jadi istilahnya agar-agar itu tidak akan mudah rusak bentuknya gitu kalau sudah menjadi koloid karena ada gelatin di dalamnya mempertahankan wujudnya gitu. Nggak akan mungkin yang namanya agar-agar yang udah jadi agar-agar gitu udah jadi gel itu tiba-tiba jadi cair gitu, nggak pernah gitu ya. Ada airnya ya pasti, tapi kalau dia jadi cair semua itu nggak mungkin gitu. Kenapa? Ada koloid pelindungnya di situ. Oke, bisa mengerti ya. Nah, inilah contoh-contoh koloid dalam industri ya, sering sekali dipakai. Ini ada keju, ada tablet segala macam ya. Oke, dianggap sudah mengerti semua. Demikian dulu pelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jika ada kurang mengerti, silakan ditanyakan kepada saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ini video supaya membantu banyak lainnya untuk mengerti tentang pelajaran kimia yang begitu mudah. Iya, sangat mudah, canda mudah. Oke, demikian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Stay tune on us. Tetap bertahan dalam COVID ini. Pandemi pasti berlalu, ya kan? Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.